Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat RSIP yang berbahagia, yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan takwa. Kekuatan beriman dan bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sampai saat ini, sampai Ramadan ini, kita masih senantiasa kuat, senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya ibadah Syamur Ramadan dan juga ibadah-ibadah Ramadan yang lainnya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti kita senantiasa mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan karena kita adalah umat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat RSIP yang berbahagia dan juga seluruh karyawan RSI PKU Muhammadiyah Pegadaian yang berbahagia, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan-kemenangan yang luar biasa, memberikan kemuliaan-kemuliaan yang sangat luar biasa untuk kita hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Fat, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Di ayat ini dulu diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang konteksnya memang bukan untuk Ramadan, tapi konteksnya untuk terkait kemenangan strategi dalam menghadapi perjanjian Hudaybiyah. Namun kalau ditarik pada zaman sekarang, zaman yang sudah tidak ada perang, yaitu zaman yang membela hak-hak Allah dalam urusan ibadah yang lain, maka ayat ini menjanjikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya telah memberikan kemenangan kepada kita umat Islam. Di dalam Ramadan ini kita berpuasa, Allah akan memberikan kemenangan. Di dalam Ramadan ini kita beribadah, beramal soleh, memberikan orang berbuka, kemudian qiyamul Ramadan dan seterusnya, dalam rangka untuk meraih kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ibadah Ramadan ini perlu kita jaga kualitasnya, jaga keikhlasannya, agar jangan ibadah kita ini menjadi rusak nilai pahalanya. Ibadah Ramadan ini memang ibadah yang tidak tampak, terutama puasa Ramadan itu ibadah yang tidak kelihatan. Tidak ada orang yang bisa mengetahui dia puasa atau tidak kalau dalam keadaan tidak makan dan tidak minum. Tidak ada orang yang tahu kalau si fulan, si A, si B itu tidak puasa, kecuali kalau melihat bahwa si fulan si B itu betul-betul menjaga keikhlasan agar ibadah kita betul-betul bebas dari riya, bebas dari pamrih-pamrih ya.
Nah, terus bagaimana kalau kita membentuk panitia Ramadan, kemudian kita mengadakan kegiatan rame-rame, apa itu juga termasuk pamrih? Kegiatan itu bisa bernilai syiar apabila itu memang untuk menyemangatkan berdakwah, itu tidak menjadi pamrih. Kemudian kegiatan itu akan menjadi bermakna apabila harus dikerjakan dengan bersama-sama dengan panitiaan. Itu tidak menjadi pamrih. Tapi yang dimaksud pamrih di sini adalah pamrih bahwa ibadah kita ingin dipuji oleh orang lain, atau nilainya rusak karena kita niatnya belum ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pura-pura ikut sahur, pura-pura ikut berbuka, tapi sesungguhnya tidak puasa. Mungkin karena menantu baru, kemudian ada juga mertua baru, punya menantu yang baru, kemudian sesungguhnya biasanya memang tidak berpuasa. Setahu mertuanya, ini saya punya menantu baru, kalau tidak puasa nanti malu. Nah, menurut menantunya, saya kalau tidak puasa nanti malu dengan mertua, karena belum saling menjajaki sehingga menebak-nebak saja. Ya, kalau malam fajar ikut sahur bersama, kalau siangnya juga pura-pura berpuasa. Tapi kan ini tidak tahu bahwa menantu dan mertua ini sesungguhnya tidak akan puasa. Nah, karena ibadah ini hanya rahasia yang tahu hanya Allah SWT, maka ya secara manusiawi tidak mengetahui. Nah, setelah tahu ternyata mertua dan mantu ini nggak puasa sama-sama, ketika keduanya datang ke warung. Di warung itu ternyata mertuanya sudah di warung lebih duluan. Tiba-tiba menantunya yang tidak puasa tadi juga masuk ke warung yang sama. Dan di situ ketemu. Akhirnya, loh, kok ada kamu? Loh, kok bapak di sini? Ya, akhirnya bisik-bisik, jangan bilang rumah ya. Seperti itu contoh niatan ibadah yang tidak ikhlas. Artinya hanya karena pamrih malu dengan menantu, dan menantu pamrih malu dengan mertua. Nah, keikhlasan ibadah Ramadan ini dituntut harus ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Jadi tidak boleh dirusak dengan hal-hal yang tidak perlu. Puasa kita akan batal hanya 3 hal. Yang pertama karena makan, karena minum. Yang ketiganya karena hubungan ya suami istri di siang hari. Yang lainnya tidak ada yang membatalkan puasa, tapi yang lainnya itu justru hal-hal tindakan-tindakan yang merusak pahala puasa. Seperti hibah, ya, bergunjing, menggunjing orang lain, membicarakan aib orang lain, menfitnah, ini tidak membatalkan puasa secara lahiriah, tapi ini merusak pahala puasa. Kemudian di tengah-tengah puasa kita melihat sesuatu yang maksiat, tapi kita tidak menolaknya, kita malah menikmati. Ini juga merusak pahala puasa. Atau bahkan puasa sehari-hari isinya malas-malasan, tidur-tiduran, ya. Ini juga merusak pahala puasa. Puasa itu harus tetap semangat beribadah, beraktivitas seperti biasa. Jadi jangan menjadi kendala sesuatu apapun di dunia ini dalam kehidupan aktivitas sehari-hari kita. Kalau itu dianggap menjadi kendala terhadap ibadah puasa kita, walaupun itu hanya menjadi malas-malasan atau merasa lemah dan sebagainya, itu akan mengurangi pahala puasa. Jadi puasa kita harus tetap semangat. Semangat, tidak ada hal-hal yang bisa mengganggu puasa kita, karena niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat RSIP dan pengunjung serta keluarga pasien yang dimuliakan Allah, itulah hal-hal yang kira-kira bisa membuat puasa kita ini tidak ikhlas, ya. Puasa kita ini menjadi masalah, ya. Puasa kita menjadi penyebab
pekerjaan-pekerjaan kita terbengkelai. Nah, itu semuanya dapat merusak pahala puasa. Jadi puasa kita ini tidak berkualitas. Bagaimana kita akan mencapai tingkatan la'alakum tatakun? Bagaimana kita akan mencapai tingkat kemenangan kalau puasa kita ini menjadi penyebab masalah pekerjaan kita terbengkelai, menjadi penyebab masalah ibadah kita yang lain rusak, dan menjadi masalah segala sesuatunya terhambat karena bulan puasa, maka itu akan mengurangi, merusak pahala-pahala kita selama berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini kita senantiasa sukses, senantiasa kuat, senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita tingkatkan ibadah-ibadah selain Siyamul Ramadan, yaitu ibadah memberikan buka, memberikan santunan, memberikan bantuan-bantuan kepada fakir miskin yang tidak mampu, dan seterusnya, sehingga puasa kita ini menjadi sempurna luar biasa dan mencapai tahapan taraf la'alakum tatakun yang kita diberikan oleh Allah, kemenangan selama Ramadan, dan nanti kemenangan kita masuk kepada Idul Fitri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita. Apabila ada tutur kata yang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Akrom, Koordinator Binroh RSI Pegajangan, mengucapkan selamat berpuasa dan menunaikan ibadah-ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah-ibadah di bulan lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.